Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, sore hari ini kembali saya memutar vlog saya berkaitan dengan beberapa hal yang ingin saya informasikan, sampaikan tentang catatan-catatan kritis saya berlanjut atau melanjutkan catatan-catatan kritis saya. Pada sore hari ini saya akan bicara tentang otonomi khusus Bali, atau pertanyaannya, mungkinkah Provinsi Bali itu memperoleh status otonomi khusus? Karena sebenarnya pada beberapa puluh tahun yang lalu wacana itu pernah mengemuka di Bali, dan bahkan pernah dibentuk tim kecil atau tim khusus untuk mengadvokasi upaya untuk memperoleh status khusus atau otonomi khusus untuk Bali itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dari perspektif administrasi publik atau perspektif kebijakan publik atau perspektif pemerintahan, apakah hal itu memungkinkan? Jadi tentunya beberapa aspek yang perlu menjadi rujukan ketika kita bicara tentang otonomi khusus Bali itu, dari kajian ilmu pemerintahan, kajian administrasi publik atau kajian kebijakan publik, ada banyak teori yang perlu digunakan referensi untuk mengkaji wacana tersebut atau upaya yang pernah dilakukan puluhan tahun yang lalu itu. Kalau kita menggunakan konsepnya Rosenblum yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan konsepnya Suffrage, Suffrage, ada aspek atau dimensi hukum, kemudian ada aspek manajemen, kemudian ada dimensi atau aspek politik, dan yang terakhir adalah aspek atau dimensi budaya, kultur. Demikian juga ketika kita mencoba untuk menggunakan teori-teori formulasi kebijakan miliknya Van Horn atau Van Meter bisa juga, termasuk mungkin secara sederhana menggunakan konsep yang pernah saya sampaikan di beberapa tulisan saya, kemudian di beberapa akun-akun media sosial saya. Ada pendekatan filosofis seperti apa, kemudian pendekatan teoritisnya seperti apa, kemudian pendekatan normatifnya seperti apa, yang terakhir tentunya hal-hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi, baik itu fenomena yang terjadi di Bali sebagai objek studi maupun fenomena-fenomena sejenis yang terjadi di tempat lain. Misalnya bagaimana Papua memperoleh status otonomi khusus, kemudian bagaimana Aceh memperoleh status otonomi khusus, kemudian bagaimana status kekhususan yang dimiliki oleh daerah Provinsi Yogyakarta. Nah, itu yang berkaitan dengan prolog atau intermezzo, pendahuluan permasalahan atau tema tentang apakah Bali itu bisa memperoleh status otonomi khusus. Baiklah, saya mencoba untuk membahasnya tentunya dengan singkat padat, karena vlog itu paling tidak panjangnya itu 15 menit, 20 menit. Karena kalau lebih dari durasi itu biasanya netizen atau penonton kurang sreg untuk menontonnya. Langsung saja berkaitan dengan otonomi khusus Bali.
Pertanyaannya ketika kita bicara otonomi khusus Bali, tentunya urusan apa yang dimiliki oleh Provinsi Bali, urusan apa yang khusus dimiliki, yang bersifat khusus dimiliki oleh Bali itu sendiri, masyarakat yang ada di Bali. Pandangan saya secara umum, ketika kita melihat fenomena-fenomena yang saya sampaikan sebelumnya tentang otonomi khusus di Papua, otonomi khusus di Aceh, kemudian kekhususan DKI Jakarta, kekhususan DIY, hal khusus yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat Bali yang berada di wilayah Provinsi Bali, dan nyata adanya adalah urusan publik yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengurus urusan-urusan adat istiadat mereka. Dan ini merupakan fakta yang ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sudah ada masyarakat adat Bali itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ketika ada pertanyaan kekhususan apa, jadi kekhususan itu adalah urusan adat istiadat yang notabene di dalamnya adalah menyatu dengan urusan agama Hindu yang ada di Bali ini. Dan tentunya objek itu merupakan urusan yang sangat fundamental sekali dari perspektif fenomenologis, dari perspektif teoritis, dan dari perspektif empiris juga. Sehingga kalau pandangan saya, urusan inilah yang sebenarnya sangat mendasari Bali untuk bisa memperoleh status otonomi khusus tersebut. Terlebih apabila kita bicarakan dengan urusan-urusan yang lain. Misalnya, bagaimana Bali itu bisa mendapatkan pendapatan asli atau income. Income yang masuk di Bali ini sebenarnya didasari oleh adat istiadat tersebut yang terkoneksi dengan urusan pariwisata atau tourism. Sehingga kalau tidak salah, setiap tahun sebelum masa pandemi, kalau tidak salah, puluhan triliun bahkan ratusan triliun pendapatan negara masuk dari sektor pariwisata yang ada di Bali ini. Itu menunjukkan bahwasanya kontribusi Bali terhadap APBN, terutama pendapatan negara, cukup signifikan. Nah, hal ini tentunya sebenarnya bisa menjadi dasar fakta itu yang didasari oleh konsep teori konseptual dan teoritis termasuk filosofis, seharusnya bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah bagaimana merumuskan atau memberikan celah peluang kepada masyarakat Bali, kepada Provinsi Bali, sehingga memperoleh status khusus tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar Pulau Bali itu sendiri, agar masyarakat Hindu Bali itu sendiri bisa tetap eksis ada di Provinsi Bali, termasuk eksis memberdayakan adat istiadatnya. Dan hal ini tentunya merupakan tuntutan yang harus sekiranya bisa cepat direspon oleh pemerintah pusat. Karena apa? Karena saat ini beberapa tahun belakangan ini di Bali ditengarai mulai terjadi permasalahan-permasalahan internal yang berkaitan dengan kehidupan sosial budayanya. Misalnya, contohnya, bagaimana ramainya publik Bali beberapa bulan belakangan ini tentang isu-isu yang berkaitan dengan aliran-aliran yang masuk ke Bali, aliran-aliran yang ditengarai berasal dari luar Bali, dari India. Nah, ini cukup membuat publik di Bali hiruk pikuk, saling curiga, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan otonomi khusus kepada Provinsi Bali. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, akhirnya saya memohon maaf. Murni apa yang saya sampaikan ini adalah dari perspektif ilmiah, dari perspektif akademis. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.